Pengertian agraria dalam arti luas dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria disingkat UUPA. Menurut UUPA, agraria meliputi bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. UUPA menentukan bahwa dalam pengertian bumi selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Ini disebutkan pada pasal 1/4. Pengertian air termasuk perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia disebutkan pada pasal 1/5. Ini maksud dengan ruang angkasa meliputi ruang di atas bumi dan air disebutkan pada pasal 1/6. Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria juga mengartikan tanah yang hanya sebagai permukaan bumi atau the surface of the earth. Konsekuensinya, hak atas tanah pun secara hukum adalah hak atas permukaan bumi, tidak sekaligus merupakan hak atas benda-benda di atas tanah dan kekayaan alam di tubuh bumi. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah perkembangan hukum agraria di Indonesia. Pada periode ini masih terbagi menjadi masa sebelum Agraris Kewet 1870 dan masa Agraris Wet tahun 1870. Sebelum adanya peraturan pertanahan yang dibuat oleh Belanda, Indonesia sebenarnya sudah memiliki hukum pertanahannya sendiri yang berasal dari daerah-daerah. Pada masa Agraris Kewet, daerah Indonesia dibagi menjadi dua bagian yang mempunyai lingkungan hukum yang berbeda. Yang pertama, ada daerah yang diperintah pemerintahan pusat langsung atau gubernemen. Yang kedua, ada daerah yang tidak diperintah langsung oleh pemerintah pusat atau swapnaja. Yang pertama, pada masa VOC, peraturan-peraturan tentang pertanahan ditetapkan ada beberapa aspek. Yang pertama ada kontingenten, yaitu pajak atau hasil pertanian harus diserahkan kepada penguasa atau kolonial. Yang kedua ada Velipstelefrentinen, yaitu raja wajib menyerahkan seluruh hasil pertanian dengan pembayaran yang harganya sudah ditentukan secara sepihak. Saya akan membahas tentang politik hukum agraria, di mana politik hukum di sektor agraria merupakan sebuah domain yang kompleks yang memainkan peran integral dalam mengatur sumber daya tanah dan alam suatu negara. Kemudian, ini merupakan aspek yang lumayan penting karena berkaitan dengan kebijakan dan regulasi yang mempengaruhi kepemilikan, penggunaan, dan juga pemanfaatan dari tanah itu sendiri. Kemudian terlebih lagi, politik hukum agraria juga mencerminkan prioritas-prioritas pemerintah dalam pembangunan ekonomi, distribusi kekayaan, serta stabilitas sosial dan politik ekonomi. Kemudian, salah satu fokus utama di dalam politik hukum agraria itu sendiri ialah pengaturan pertanahan, di mana hal ini mencakup kebijakan tentang bagaimana cara menggunakan tanah, bagaimana cara memakainya, baik itu untuk pertanian, perhutanan, serta tujuannya juga untuk pemanfaatan tanah agar lebih efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang sudah dirumuskan oleh bangsa Indonesia gitu. Perlindungan hak petani adalah aspek penting lainnya dalam politik hukum agraria. Hal ini termasuk hak atas tanah, hak menyewa, dan hak akses ke sumber daya alam. Nah, meningkatkan keamanan hukum bagi petani adalah kunci untuk mendorong investasi dan produktivitas dalam sektor pertanian. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan lahan gambut juga menjadi bagian integral dari politik hukum agraria. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sambil memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial. Pengaturan yang bijak dalam hal ini akan membantu mencegah kerusakan lingkungan yang dapat merugikan generasi mendatang. Pada akhirnya, politik hukum agraria juga terlibat dalam menyelesaikan konflik agraria yang melibatkan berbagai pihak, seperti petani, perusahaan, dan pemerintahan. Penyelesaian konflik ini melibatkan aspek hukum, kebijakan, dan juga pertimbangan sosial. Oleh karena itu, politik hukum agraria harus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan demi kepentingan jangka panjang masyarakat dan negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis hak atas tanah dalam hukum agraria. Yang pertama ada hak milik. Hak milik adalah hak turun-menurun terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah. Hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan hanya tanah berhak milik yang dapat diwakafkan. Selanjutnya adalah hak pakai. Hak pakai berdasarkan pasal 41 UU Pokok Agraria, hak pakai adalah hak menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.
hak pakai diberikan berdasarkan keputusan pejabat berwenang atau berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanahnya. Selain itu, hak pakai dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal tersebut dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Lalu yang selanjutnya ada hak sewa untuk bangunan. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai bayar sewa. Lalu selanjutnya ada hak membuka tanah. Hak membuka tanah yaitu hak yang diperuntukkan untuk membuka tanah yang belum dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian atau perkebunan. Lalu yang terakhir, hak memungut hasil hutan. Nah, hak ini itu hak yang merupakan dimana untuk memungut hasil hutan yang tumbuh di atas tanah milik orang lain. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang terjadi. Pada tahun 1970, masyarakat desa Simodong oleh pemerintah diberikan fasilitas lahan pertanian untuk diusahai sebagai lahan persawahan dengan dasar sewa yang luasnya bervariasi antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan surat izin mengerjakan tanah nomor 1 sampai dengan nomor 22 garis miring LR garis miring 1970. Lahan ini diberikan kepada masyarakat petani sebagai wujud dari perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat desa Simodang agar mampu meningkatkan taraf hidupnya melalui proyek land reform. Niat baik pemerintah diapresiasi oleh masyarakat desa Simodong pada awal mulanya, tetapi belakangan tanah yang awal mulanya seluas 25,97 hektar pada akhirnya ditelantarkan kurang lebih 15 hektar karena merupakan rawa. Hal ini sesuai dengan peraturan nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Seakan-akan, pemerintah membuat dasar hukum pembenaran yang dilakukan oleh PTMH atas tanah tersebut. Belakangan, PTMH mengklaim tanah tersebut adalah milik PTMH. Dapat dipastikan, PTMH tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah atau membuldozer tanah tersebut dengan alasan sudah mempunyai hak, apalagi tanah tersebut tetap diusahai oleh masyarakat yang diberi hak sewa. Permasalahan tanah yang terjadi di Desa Simodong, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, adalah permasalahan hukum yang tergolong pelik. Pihak kelompok tani yang diberi kesempatan oleh pemerintah untuk menguasai tanah pertanian dengan dasar sewa tanah tidak dilaksanakan dengan baik atau ditelantarkan. Di pihak lain, pemerintah tidak secara tegas mencabut hak sewa yang diberikan pemerintah pada masa tanah sudah ditelantarkan, atau minimal peringatan dari pemerintah sehingga para petani merasa bahwa tanah tersebut masih miliknya dengan dasar sewa. Berikutnya, siapa saja yang terlibat? Pada kasus ini, yang terlibat adalah antara kelompok tani sekarukun di Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, dan PTMH. Kasus persengketaan tanah ini terjadi di Desa Simodong, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, sebuah kabupaten yang baru dimekarkan dari kabupaten induk, yaitu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya sengketa atas status tanah antara kelompok tani sekarukun dengan PTMH. Terdapat ketidakjelasan dan ketidakakuratan data mengenai status tanah dan kesepakatan yang telah dibuat, sehingga terdapat kesan bahwa data tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas. Selain itu, terdapat kelemahan dalam penanganan kelompok tani sekarukun terhadap sengketa tanah tersebut, di mana tanah tersebut yang menjadi sengketa akhirnya telah ditinggalkan dan tidak diurus dengan baik. Hal ini memicu PTMH untuk mengklaim tanah tersebut dan melakukan tindakan untuk mengolah dan meratakan tanah sengketa. PTMH sendiri belum memiliki kepemilikan resmi dari pemerintah terkait status tanah tersebut. Permasalahan ini menjadi pelik karena pihak kelompok tani merasa bahwa tanah yang ditelantarkan masih milik mereka dengan dasar sewa. Sementara pemerintah tidak secara tegas mencabut hak sewa tersebut. Selain itu, PTMH juga belum memiliki kepemilikan resmi atas tanah sengketa. Lalu ada penyelesaian permasalahan antara PTMH dengan masyarakat kelompok tani Sekar Rukun. Pengajuan permohonan atas PTMH sebagai pemilik hak guna usaha atas tanah sesuai dengan syarat-syarat untuk permohonan memperoleh hak guna usaha sudah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria pada tanggal 27 Juli 1962. Dengan nomor SK nomor 2 garis miring 57 garis miring KA seluas 830 hektar dengan ketentuan berubah status badan hukum dan kemudian berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Agraria juga pada tanggal 16 Juli 1972 dengan nomor SK 48 garis miring HGU garis miring DA garis miring 73
Kemudian perpanjangan ini dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 32 garis miring HGU garis miring DA garis miring 88 yang luasnya 653,50 hektar dan berakhir 31 Desember 2013. Kemudian setelah diperpanjang pada tanggal 21 November 2013, BPN Republik Indonesia menerbitkan keputusan Kepala BPN RI nomor 133 garis miring HGU garis miring BPN RI garis miring 2013 dengan luas 651,24. Karena ada garapan di dalam tanah HGU seluas 1,6 hektar yang sudah mempunyai fasilitas umum ini. Lalu kelompok kami juga mempunyai saran terkait permasalahan PTMH dengan kelompok tani sekarukun, yang dimana agar perusahaan yang sudah memiliki seluruh prosedur permohonan hak guna usaha dilindungi keberadaannya. Perusahaan yang jujur dalam mengelola sebuah perusahaan membawa kontribusi terhadap bangsa dan negara. Selain membayar pajak pada negara, juga menyerap tenaga kerja di bidang perkebunan. Lakukan pengukuran kembali atas tanah sengketa agar tidak terjadi konflik berkepanjangan dalam masyarakat yang akan merugikan kedua belah pihak tersebut.